Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasional riset, di mana operasional riset ini diampu oleh dosen Ibu Anissa Pratiwi, Indah Pratiwi, STMM. Tugas operasional riset ini guna memenuhi tugas daripada mata kuliah operasional riset 1 tersendiri. Nah, sebelum kita masuk ke perkenalan dulu ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Restu Muhammad Irfan dari kelas TI 20G dengan NIM tercantum di bawah sini. Jangan lupa, don't forget to subscribe and comment. Kita lanjut. Saya akan menjelaskan dua materi sebetulnya dari pada operasional riset yang telah dijelaskan oleh Ibu Anissa. Yang pertama itu dengan metode grafik, yang keduanya tentang simplex. Nah, di sini untuk yang pertama itu adalah masalah minimasi dengan grafik. Nah, apa itu masalah minimasi dengan grafik? Pertama, masalah minimasi. Nah, masalah minimasi ini dapat berupa meminimumkan biaya produksi atau solusi optimal tercapai pada saat garis fungsi tujuan menyinggung daerah visible yang terdekat dengan titik origin. Nah, ada gambaran ya harusnya sampai sini. Jadi secara garis besar ada garis singgung menyinggung di grafik yang nanti akan terlihat pada hasil. Kita langsung ke contoh soalnya aja. Nah, di sini saya punya contoh soal, di mana contoh soal ini sebetulnya review saja, sudah dijelaskan oleh Ibu juga di mata kuliah sebelumnya. Nah, contoh soalnya yaitu ada perusahaan makanan yang jadi namanya tuh Royal merencanakan untuk membuat dua jenis makanan, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit. Dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein di dalam setiap jenis makanannya. Nah, bisa diperhatikan ya. Jadi di sini itu ada tabelnya. Tabelnya ini meliputi ada jenis makanan, vitamin, ini satuannya dalam unit, kemudian ada protein juga dalam unit, dan ini ada biaya per unitnya itu ratusan ribu. Nah, yang pertama ada Royal Bee diproduksi sebanyak 2 unit, kemudian protein ada 2 unit, harganya 100. Kemudian Royal Jelly 1 unit, protein 3 unit dan 800. Nah, kebutuhan minimumnya berapa nih? Ada 8 sama 12. Nah, apa yang harus kita cari? Nah, di sini bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi. Nah, seperti apa yang sudah dijelaskan ya di sini. Jadi kita akan menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi. Nah, caranya gimana? Yang tadi. Jadi kita menggunakan metode grafik. Nah, gimana caranya? Let's check it out. Langkahnya yang pertama itu jelas kita tentukan dulu variabelnya nih. Variabelnya tuh apa nih? Nah, variabelnya itu kita misalkan aja X1. Nah, X1 nya itu apa? Tadi balik lagi ke tabel yang tadi. Jadi X1 nya itu Royal Bee, kemudian ada X2. X2 nya itu Royal Jelly. Nah, seperti yang udah dijelaskan juga, jadi ada tujuan, ada variabel, ada fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan ini kita dapatnya dari mana? Dari yang tadi. Jadi ada jetmin. Nah, jetmin ini didapat dari biaya produksi yang per unit. Nah, tadi kan ada 100x. Nah, kita masukkan nih ke sini. Fungsi tujuannya berapa? Nah, tujuannya di sini adalah 100x1 plus 80x1. Kemudian yang cari selanjutnya itu fungsi kendala. Nah, fungsi kendala ini dapat diartikan jadi kendalanya itu seperti apa. Nah, simbol pertidaksamaan yang digunakan untuk mencari minimasi. Jadi seperti ini ya simbolnya. Atau lebih dari kurang dari, seperti itu.
simbolnya itu adalah lebih dari sama dengan. Nah, lebih dari sama dengan. Nah, kita jabarkan dulu nih bentuk bakunya seperti apa. Nah, jadi fungsi kendala di sini yaitu 2x plus x2 atau lebih besar dari 8. Ini untuk vitamin. Nah, tadi kan vitamin udah ketemu tuh. Terus yang keduanya 2x1 plus 3x2 lebih besar sama dengan 12. Nah, itu untuk protein. Untuk X1 lebih besar dari 2. Nah, ini apa sih gitu 2 itu? Nah, 2 itu adalah jumlah minimal yang harus diproduksi. Jadi tadi kan 2 unit tuh yang harus diproduksinya. Nah, yang berikutnya yaitu X2-nya. X2-nya tadi kan royal jelly tuh. Nih yang ada di sini. Nah, royal jelly ini X2 ini dia harus lebih besar sama dengan 1. Nah, jumlah minimal yang harus diproduksi itu adalah 1 unit. Nah, seperti itu. Kita lanjut ya. Langkah-langkahnya. Jadi di sini yang langkah-langkah untuk membuat grafik, kita masukkan dulu rumusnya. Nah, udah masukin rumusnya. Tadi kan udah didapat tuh kendala dan bentuk bakunya. Nah, di sini tadi ada 2x1 dan plus x2 sama dengan 8. Atau sama dengan x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 8. Nah, untuk x2 sama dengan 0, x1 sama dengan 4. Nah, untuk garis isokuannya, titiknya yaitu sama dengan 4,8. Bisa dihitung. Nah, terus 2x1 plus 3x2 sama dengan 12. Nah, di sini jabarannya X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 4. X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 6. Nah, untuk garis isokuan titiknya 6,4. Nah, X1 dan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1. Nah, untuk grafiknya seperti ini. Jadi, untuk membaca grafik, kita buat dulu garis X1-nya nih. Garis X1 yang sebelah sini. Kemudian tarik garis X2. Nah, dari garis X1 dan X2 ini kita masukkan dari yang tadi sudah dijelaskan di sini. Maka akan terbentuk daerah penyelesaian. Jadi tadi garis yang bersinggungannya di sebelah mana nih? Nah, di sini garis yang bersinggungannya. Maka akan terbentuk daerah penyelesaian seperti itu. Nah, solusi optimasi yang tercapainya nanti daerah grafiknya saya ulangi dari sini juga. Jadi solusi optimal tercapai pada titik B terdekat atau titik origin, nah, yaitu persilangan garis kendala 1 dan 2. Nah, ini gimana nih nyarinya? Nah, di sini jadi ada 2x1 plus x2 sama dengan 8 atau 2x1 plus 3x2 sama dengan 12. Nah, min 2x sama dengan min 4. X2 sama dengan 2. Jadi ini itu hasil dari sini. Nah, kemudian masukkan X2 ke kendala 1 yang tadi, kendala yang sudah dibuat. Nah, 2x1 plus x2 sama dengan 8. 2x1 plus 2 sama dengan 8. 2x1 sama dengan 8 min 2. Jadi di sini perkalian rumus biasa ya sebenarnya, sama dengan 6. Nah, x1 sama dengan berapa nih? Nah, ini karena ini di sini 2x1, di sini adalah 8 min 2 adalah 6, kemudian 6 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 3. Kemudian yang berikutnya masukkan nilai x1 dan x2 ke dalam z. Nah, jadi z-minnya berapa nih? Nah, z-minnya yang tadi rumus yang tadi kita masukkan, jadi 100x1 plus 80x2, masukin yang 3 yang ini dan 2. Jadi 100 dikali 3 ditambah 80 dikali 2. Hasilnya 300 plus 60 sama dengan 460 gitu. Jadi ini untuk daerah pengarsirannya sebelah sini, yang titik grafiknya yang bersinggungan ya. Jadi di sini ada titik bersinggungan. Terus untuk kesimpulan yang didapat dari sini yaitu
Untuk meminimumkan biaya produksi, maka produksi Royal Bee atau X1 sama dengan 3 dan Royal Jelly X2 sama dengan 2. Jadi dengan biaya produksi tadi 460, karena satuannya ribu jadi 460.000 rupiah. Seperti itu untuk yang cara grafik. Nah, kita masuk ke cara yang mungkin agak rumit ya teman-teman di sini. Jadi metode simplex, menurut saya sih ini metode yang amat sangat luar biasa, agak sedikit membingungkan juga. Jadi metode simplex ini sebenarnya sama untuk pengaturan jadi rumus baku, itunya kendala dan lain sebagainya. Cuman di sini ada. Nah, kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Nah, untuk contoh soalnya sendiri itu selesaikan kasus berikut ini menggunakan metode simplex. Jadi nilai maksimumnya itu dia Z sama dengan 8 kali 1 plus 9 kali 2 ditambah 4X kali 3. Nah, kendalanya berapa nih? X1 plus X2. Nah, di sini kita jabarin lagi. Jadi X1 plus X2 ditambah 2X kali 3 lebih kecil sama dengan 2. Kemudian 2 kali X1 plus 3 kali X2 ditambah 4 kali 3 lebih kecil sama dengan 3. Terus 7 kali 1 ditambah 6 kali 2 ditambah 2 kali 3 lebih kecil sama dengan 8 kali X1 X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, jadi penyelesaiannya itu adalah kita cari dulu bentuk bakunya dari yang tadi, teman-teman. Nah, bentuk bakunya seperti apa yang untuk maksimum Z ini? Nah, bentuk bakunya jadi 8 X1 plus 9 X2 ditambah 4 kali 3 ditambah 4x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3. Jadi ini tuh sebenarnya S itu adalah bantuan. Jadi udah dijelasin juga sih sebetulnya di materi yang Bu Anissa sebelumnya. Atau setara dengan Z minus 8x1 minus 9x2 minus 4x3 plus atau ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3 sama dengan 0. Nah, jadi ini hasilnya harus sama dengan 0 ya. Jadi untuk maksimum Z ini. Nah, jadi untuk bentuk kendalanya kita jabarkan dari sini. Jadi kendalanya itu dia X1 ditambah X2 ditambah 2x3 ditambah S1. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 2 kali X1 ditambah 3X2 ditambah 4X3 ditambah S2 sama dengan 37X1 ditambah 6X2 ditambah 2X3 ditambah S3 sama dengan 8. Nah, berapa nih X1, X2, X3? S1, S2, S3 nya lebih besar dari 0. Nah, dibagi dengan 3 elemen kunci yang tadi. Nah, berapa nih hasilnya? Nah, kita masukin lagi ke dalam tabel. Jadi hasil yang didapat itu untuk Z itu min 2, 0, 8, 0. Nah, ini jadi jangan lupa bacanya ini Z-nya berapa, terus ZX1 nya berapa, sini ya bacanya jadi ke kanan. Min 2, 0, 8, 0, 3, 0, 9. Untuk S1 nya 1/3, 0, 2/3, 1, minus 1/3, 0, 1. Untuk rasionya itu 3. Nah, untuk X2 nya itu dia 2/3, 1, 4/3, 0, 1/3, 0, 1. Rasionya 3/2.
S3-nya 3, 0, min 6, 0, min 2, 1, 2, 2/3. Nah, selanjutnya kita periksa nih, apakah tabel ini sudah optimal atau belum. Nah, jadi tadi kan ketentuannya tidak boleh ada negatif nih. Nah, jadi kita periksa dulu nih, cek dulu di sini sama dengan berapa. Nah, habis diperiksa, jadi cek dulu. Nah, sini bisa kita ikuti ya, karena nilai baris Z di sini, baris Z, nih baris Z di bawah variabel X1 masih negatif. Ini masih negatif ya hasilnya, maka tabel belum optimal. Nah, gimana cara mengoptimalkannya? Nah, kita balik ke sini. Mengoptimalkannya itu dengan cara memasukkan X1 dan variabel keluar dari S3. Jadi hasilnya yang didapat oleh saya itu seperti yang pada tabel ya, VB X1, X2, X3, S1, S2, S3, dan NK dan rasio itu 0, 0, 4, 0, 5/3, 2/3, 3/1. S1-nya 0, 0, 4/3, 1, minus 1/9, minus 1/9, 7/9. X2-nya 0, 1, 8/3, 0, 7/9, minus 2/9, 5/9. Nah, X1-nya 1, 0, minus 2, 0, minus 2/3, 1/3, dan 2/3. Jadi untuk yang seperti ini tabel dikatakan sudah optimal sehingga perhitungan dihentikan. Jadi untuk yang metode simplex agak sedikit lebih rumit ya. Sebenarnya saya pengen nulis nih, cuman berhubung keterbatasan daripada peralatan, jadi mohon maaf hanya bisa menjelaskan ala kadarnya saja seperti ini. Mungkin ada masukan atau tambahan atau silahkan boleh ditanyakan di kolom komentar atau boleh japri ke saya secara langsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman tidak mengerti sehingga mencari referensi yang lain lagi yang lebih dan bisa lebih paham terhadap materi daripada operasional riset, materi grafik dan materi simplex ini. Seperti itu teman-teman. Jadi itu saja untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan keterbatasan. Dari saya, Restu Muhammad Irfan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.